Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin wa ala alihi thayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-kiramil ghurril mayamin wattabi'ina lahum biihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Thumma amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bi taqullahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, alhamdulillah dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas nikmat sehat, nikmat sempat, dan mudah-mudahan juga niat yang ikhlas kita datang ke tempat ini untuk sama-sama menegakkan salah satu pilar utama bagi kesuksesan hidup di dunia, membawa bahagia di akhirat, yaitu tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr, yaitu saling berwasiat, saling menguatkan, saling memesankan untuk tetap di atas kebenaran, dan juga saling menguatkan supaya tetap dalam kesabaran. Ma'asyiral kiram, mudah-mudahan syukur kita berbuah nikmat-nikmat yang baru yang membuat kita senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan selawat dan salam kita juga tak lepas-lepas, tak putus-putus, sebagai tanda ingat dan cinta kita kepada kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan dan puan tahu, mengucapkan salawat dan salam kepadanya menguntungkan kita juga. Allah balas, Allah kabulkan, dan Allah karuniakan untuk kita ampunan dan rahmatnya. Ma'asyal kiram, kita juga berdoa mudah-mudahan Allah mengampuni kita, orang-orang tua kita, para guru, abuya, umi, ustaz, ustazah, serta siapapun yang memiliki jasa kebaikan kepada kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi waktunya, keluarganya, rezekinya, dan anak-anaknya. Dan yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal solehnya, dan Allah limpahkan rahmat kepadanya sehingga ditempatkan di tempat yang baik yang membuat dia rindu untuk segera didatangkannya kiamat. Kaum muslimin, dan tidak lupa kita mendoakan pula salah satu dari jemaah kita yang di sini, ayah dari muazzin cilik kita, Sidik ya, yang sejak beberapa pekan sakit sampai cuci darah. Ya, hanya kepada Allah kita memohon karena Dia yang menyembuhkan. Dan mudah-mudahan juga Allah memberikan kesabaran kepada beliau, karena itu membersihkan, menyucikan insya Allah
la yazalul bala bi'abdin, senantiasa bala menimpa suatu kaum, suatu seseorang hamba sampai dia bertemu dengan Allah, tiada dosa baginya. Semoga diberikan kesabaran dan ketabahan, dan bagi kita yang memiliki kelebihan mungkin juga bisa dengan memberikan, berbagi apa yang bisa kita beri. Mudah-mudahan dengan harapan Allah memberikan kita kesehatan pula, menjaga kita mudah-mudahan tetap sehat walafiat, dan keluarga kita yang sakit Allah sembuhkan pula, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pelajaran kita, dan ini bagian terakhir dari al-asl ats-tsani. Yes ya, yang kedua ya, atau udah lupa nih, pilar yang kedua yaitu al-ilm, bahwa pilar dakwahnya ahli hadis mesti dengan ilmu. Yang pertama kemarin ulang lagi nih, yaitu berlandaskan pada at-tauhid, berlandas kepada at-tauhid. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sekarang Syekh mengingatkan, setelah panjang lebar bicara tentang ilmu, sebab-sebab, jalan-jalannya, keutamaannya, dan hal-hal yang harus dijauhi, kemudian hal-hal yang menghalangi bermanfaatnya ilmu, dan seterusnya. Sekarang masuk kepada orang yang sudah berilmu itu. Siapa di antara mereka yang patut dan ahli serta dibolehkan untuk ilmu? Sebab, mohon maaf, tidak semua orang berilmu bisa berfatwa. Tidak semua orang berilmu bisa berfatwa. Karena al-fatwa itu bukanlah seperti robot, tidak. Al-fatwa itu bukan hanya sekedar transformasi ilmu. Makanya terkenal di kalangan para ulama kita bahwasanya al-fatawa la tunqal. Fatwa itu tidak dinukil. Apa maknanya? Kalau ilmu kan bisa dinukil. Diambil dari syekh kita orang Indonesia, misalnya belajar ke Timur Tengah. Lalu kita ambil ilmu masyayikh kita, lalu kita bawa pulang. Dan begitulah dulu para ulama sebelum kita. Datang misalnya Yahya ibn Ma'ali, bukan, Yahya ibn Yahya al-Laythi dari Spanyol sana, dari Andalus. Kemana? Ke Madinah. Ke Madinah. Berguru pada guru pada Imam Malik. Tonton tahu kisahnya. Ketika dia berangkat, istrinya sedang hamil. Dan bujang anaknya belum juga pulang. Bayangkan, dan bujang anaknya belum juga pulang. Mungkin sebaya beliau ini umur berapa tuh? 43? Hah? Hah? 18, Masya Allah. Alhamdulillah. Sebaya beliau lah. Anaknya Ubaidullah, maknya suruh dia, nak, rasa-rasanya ayahmu itu masih hidup. Coba songsong dia dulu ke Madinah kabarnya. Pergilah si Ubaidullah ke Madinah. Ketemu dengan ayahnya, nampak pula guru ayahnya. Akhirnya semangat pula dia menuntut ilmu. Akhirnya nambah lagi, bukan bawa pulang ayahnya pulang, mengokohkan ayahnya tetap belajar. Subhanallah. Berlalu pula bertahun-tahun, bagaimana teriris-irisnya hati sang ibu. Kemarin baru suaminya, sekarang anak semata wayang pula yang tak pulang. Tapi subhanallah, Allah ganti. Nama mereka kekal dan abadi. Selama ilmu Imam Malik masih dipelajari, maka tak lupa nama Yahya ibn Yahya al-Laythi.
dan anaknya Ubaidullah masuk dalam jajaran orang yang selalu mendapatkan selaksa doa kaum muslimin, yaitu Yahya ibn Yahya al-Laythi, perawi kitab Al-Muwatta dari Imam Malik. Nah, dia nukil ilmu Imam Malik sampai ke Andalus. Dari ilmu yang mereka bawa ke Andalus lahir pula ulama-ulama besar berkelas mazhab Maliki. Sebutlah misalnya Ibnu Abdul Bar An-Namiri, yang hampir tidak ada bidang ilmu dalam Islam kecuali beliau punya tulisan di dalamnya. Ilmu keislaman mesti ada tulisan beliau di dalamnya. Subhanallah, min ajaibid dunya, di antara keajaiban kudrat Allah SWT, Allah ciptakan dua orang semasa itu, satu di timur di Baghdad dan satu di barat di Andalus, sama tahun lahirnya, sama tahun wafatnya, hampir sama juga keahliannya. Satu bermazhab Syafi'i, yang satu lagi bermazhab Maliki. Bayangkan, Malik guru Imam Asy-Syafi'i, melahirkan orang-orang yang hebat dan terkenal. Di Masyriq namanya Al-Khatib Al-Baghdadi, wafat 463. Di Masyriq. Di Maghrib namanya Ibnu Abdul Bar, wafat 463. Ya, satu imam mazhab Syafi'i di tempatnya, ini imam mazhab Maliki di tempatnya. Ini juga buah dari yang merantau tadi. Cuma kaum muslimin dan muslimat ketika masuk dalam bab fatwa tentu akan berbeda nanti fatwanya di Madinah dengan fatwanya di masih Indonesia. Tadi Andalus. Andalusia. Maaf, saya salah dengar. Di Andalusia. Jadi kaum muslimin dan muslimat, fatwa bisa berubah. Jangankan dari alim ini dengan alim yang lain, satu ulama saja bisa berbeda fatwanya. Tidak percaya nampaknya. Tidak yakin saya. Tidak yakin saya. Adalah Imam Asy-Syafi'i, imam kita mazhab Syafi'i rahimahullah. Ketika beliau di Baghdad, banyak dari murid-muridnya dari Khurasan, makanya dan Irak. Maka fikih Syafi'i di masa dia di Baghdad disebut juga dengan fiqhu al-Iraqiyin wal Khurasaniyin. Ini adalah banyak al-qaulul qadim, adalah pendapat lama beliau. Kemudian ketika beliau bermustautin di Mesir di akhir-akhir hayatnya, maka banyak pula murid-muridnya yang terkenal di Mesir, semisal Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi, Yunus bin Abd A'la As-Sadafi, kemudian Harmalah ibn Yahya At-Tujibi. Ini banyak sekali yang nama Yahya nih. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam, walaupun beliau aslinya Maliki, tapi banyak juga mengambil faedah dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan lain-lain. Ma'asyar kiram, mereka semua menukil pula fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Oleh sebab itu maka fatwa itu bukan hanya semata ilmu, bukan semata transformasi ilmu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang saya alami sendiri misalnya, dulu di awal-awal 2000-an atau di akhir 90-an, waktu itu kawan-kawan kami rata-rata mengatakan pemilu itu haram. Pemilu itu haram. Dan saya setuju kalau itu diadakan di Arab Saudi. Saya setuju kalau itu diadakan di Arab Saudi. Kenapa?
Kenapa? Sudah berdiri syariat Islam, undang-undang dasar negaranya, Al-Quran dan Sunnah. Sudah ada rajanya. Saya nak nanya kan antum, mana antum lebih suka raja atau presiden? Wih. Hati-hati milih. Tapi kalau jujur kita melihat, di negeri manapun pasti negara kerajaan lebih makmur daripada negara demokrasi. Silakan aja nengok di Asia Tenggara, negara paling makmur. Jangan sebut nama lah, Indonesia lah bilang. Karena apalagi sebentar lagi kita akan diberi makan siang gratis. Sebentar lagi tahun 2029, 2034, 2029 maaf, 2029. Insya Allah di bulan November 2029. Kaum muslimin dan muslimat, jangan terlalu banyak berharap pada manusia, tapi banyak berharap pada Allah SWT. Bagi kita yang Timur Tengah, negara yang makmur juga negara kerajaan. Sahih? Salah saya. Bagi kita ke Eropa, yang paling makmur juga kerajaan. Pergi kita ke Afrika, yang makmur juga negara kerajaan. Ke Amerika Latin, yang makmur juga kerajaan. Kalau gitu ada yang mau raja? Ada yang mau jadi raja? Tidak ada yang berani nampaknya. Iya. Cuman karena kita sudah terlanjur memilih yang ini, makanya pilih saja. Nah, jadi kaum muslimin, awal-awal dulu saya sudah mengatakan pemilu itu haram diadakan di Arab Saudi. Tapi konteksnya di Indonesia, saya katakan kita mesti memilih kalau kondisi mengharuskan itu. Waktu itu saya dibully sama kawan-kawan, dianggap sebagai tabu berbicara politik. Alhamdulillah di 2024 ini atau 2019 kemarin sudah mulai banyak yang merubah fatwa. Bukan haluan sama tetap, haluan masih tetap. Jangan bilang pula berubah kiblat, tidak, kiblat tetap ke Ka'bah. Cuman fatwa sudah mulai berubah. Jelas? Bedanya saja saya lebih duluan bangun daripada kawan-kawan nampaknya. Nah, itu aja masalahnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini juga terjadi pada ulama-ulama kita sebelumnya. Makanya dulu saya juga gara-gara menyebutkan ini dulu tahun pulang pertama 2009 saya pulang awal, saya sebutkan contoh ini, dibully juga oleh sebagian. Ternyata Ustaz Dasman itu tidak ahli sunnah rupanya. Apa sebab? Boleh memelihara anjing katanya. Saya biarkan nanti hari-hari akan berbicara. Saya tidak berfatwa, saya menukil fatwa Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Dia adalah imam besarnya mazhab Imam Asy-Syafi'i, Maliki. Mazhab Imam Malik. Dia rujukan fatwa mazhab pokoknya di Andalus hari itu dia sebagai rujukan fatwa di bagian barat negara Islam. Nah, di rumahnya memelihara anjing. Padahal Imam Malik sangat ketat dan sangat keras mengharamkan itu. Kecuali yang dikecuali dalam hadis, anjing untuk berburu, anjing untuk gembala, anjing untuk memelihara kebun. Di rumah haram. Tidak ada sama sekali sama Imam Malik rahimahullah. Lalu murid dari Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, biasalah kita punya murid tentu kadang-kadang kritis kan? Ya enggak? Saya juga sering dikritik sama Ahmad. Iya, saya dikritik sama beliau. Nah, kadang-kadang sempat saya marahi pun. Iya kan, kesempatan awak masih guru kan bisa marah sama murid kan? Nah, kalau murid marah, durhaka dia. Nah, jadi dikritik oleh muridnya, Syekh, bukankah kita mengikut Imam Malik? Iya. Tahib, alaysa Abu Abdullah Malik ibn Anas haram hadha, mengharamkan ini. Kenapa Anda melanggarnya?
Lalu dijawab dengan beliau dengan bahasa diplomatis. Lau asha malikun fi zamanina. Seandainya Malik itu hidup di zaman kita ini, latakhadha asadan dariya. Dia bukan memelihara anjing di rumahnya, justru akan memelihara singa yang buas di rumahnya. Kenapa singa? Kenapa? Karena di masa Ibnu Abi Zaid banyak terjadi pemberontakan. Kemudian antum kisah Ibnu Tumar masih tahu kan? Ya, banyak terjadi pemberontakan. Jadi kondisi tidak aman, kehidupan masyarakat morat-marit, sehingga belum lagi orang yang ini, belum lagi KKB, belum lagi penyamun dan lain-lain. Maka karena kondisi tidak aman, atau kalau tidak aman tentu Pak ambil penjaga kan. Baik, penjaga yang tidak perlu gaji mahal apa? Hah? Yang gaji yang tidak mahal apa? Ya gaji alkaf anjing. Cukup kasih tulang kan? Kan tulang kan? Bukan tulang yang berjalan, yang selebah. Iya, kasih tulang. Dia tidak banyak mintanya. So, kalau sempat minta daging bahaya lah. Ini minta tulang aja. Asal menggonggong kasih tulang, selesai. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka kata beliau, ini hukum tidak berubah, ikhwan. Hukum tidak berubah. Tetap dia bermazhab Imam Malik bahwa memelihara anjing di rumah hukumnya haram, kecuali. Nah, dia udah kecuali di saat kondisi seperti itu dia mengambil ilahnya. Kenapa penggembala dibolehkan Nabi membawa anjing? Apa ilatnya? Menjaga apa? Keamanan kambing. Dari apa? Segala. Mana yang lebih penting, dijaga keamanan diri daripada keamanan kambing? Woi. Hah? Baik. Makanya di kondisi Madinah tidak perlu orang melihara anjing, memang. Karena Madinah aman. Alhamdulillah sampai hari ini aman. Kecuali kalau Syiah yang berkuasa tidak ada amannya. Makanya tuan-tuan coba-coba memberi peluang pada orang Syiah. Mereka itu tidak melihat kita sebagai saudara. Demi Allah tidak. Ini kitab-kitab mereka itu nampak semuanya. Kalau senyumnya biasalah air mata buaya kan biasa. Iya kan? Orang ada maunya. Yang baru kita tahu sikap mereka, baca kitabnya, baca fatwa ulamanya tentang kita. Jadi jangan tertarik dengan bahasa-bahasa sekarang. Kita masalahnya itu karena tidak punya latar belakang ilmu, lalu dengan retorika kita terbuai. Nauzubillah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Pernah baca sejarah Syiahnya? Pernah baca sejarah Syiah? Kan saya pernah lihat spanduk di mana nih, dekat Paus nih, tidak salah. Di situ tertulis Wahabi lebih berbahaya dari Syiah. Saya nak nanya ke antum dengan jujur ya, dengan jujur. Sejak Wahabi berkuasa, kapan pernah terjadi tidak dibolehkan haji? Ada Pak, musim pandemi. Musim Covid. Musim Covid. Bukan Saudi aja, pemerintah kita juga tidak mengizinkan penerbangan. Bapak mau berenang ke sana? Jadi seluruh dunia. Ada enggak bahwa orang pergi haji tidak aman sejak Wahabi berkuasa? Betul. Wahabi berkuasa tahun berapa mulainya? 1900? Hah? Rupanya enggak tahu, rupanya teriak-teriak Wahabi, rupanya enggak tahu kapan berdiri. Nah.
1924. Baik. Mana yang lebih dulu merdeka dari kita? Arab Saudi. Tahu tidak tuan-tuan bahwa semangat jihad melawan penjajah dulu terinspirasi oleh itu Soekarno yang bilang, Pak, bukan kita. Soekarno yang bilang. Hamka juga menyebutkan itu. Jadi kita masalah Gen Z ini yang masalahnya tidak tahu apa-apa sejarah. Ya tiba-tiba terbuai oleh retorika. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka yang berjasa, mereka yang dicerca. Tidak pernah. Tapi ketika Syiah pernah berkuasa, sempat tidak boleh haji lebih dari 20 tahun. Tidak bisa haji orang. Apa sebab? Sebab yang pergi hilang. Dan Hajar Aswad mereka congkel dari tempatnya, dilarikan ke Ahsa. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala hasan. Subhanallah. Kita yang lambat nanti kata orang yang cepat. Orang yang cepat. Baik, kalau gitu kita azanlah kita dulu ya. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول 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 الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله. اللهم الصلاة القائمة رضيت بالله ربا
Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Lanjutkan. Jadi memang tidak semua alim mufti. Makanya di negeri kaum muslimin biasanya mufti itu satu. Kemudian ada mufti wilayah-wilayah. Dan ketika mufti yang berfatwa, maka masyarakat mengikutinya. Beda dengan kita, Masya Allah. MUI berfatwa, artis mengomentarinya. Ini kemarin MUI mengeluarkan fatwa. Sebenarnya saya bilang udah terlambat juga, itu masalahnya. MUI itu terlambat memfatwakan, tapi tidak apalah. Mungkin dulu lama-lama juga dibiarin. Ini kita mohon maaf, masih terlalu banyak pertimbangan yang kadang berlebihan. Sehingga setelah terbiasa, susah untuk dirubah. Salam lintas agama. Dari awal, ya, di awal kita, ya sebagai dai kita ingatkan. Tapi fatwa lambat keluarnya. Mungkin banyak pertimbangan. Nah sekarang ketika fatwa itu keluarkan, semua komentar. Cuman yang satu bedanya, MUI berfatwa dengan ilmu, sedangkan yang lain berfatwa atau mengomentari dengan perasaan dan pikiran. Nggak enak, ya, seolah-olah kita membenci orang dan sebagainya. Gimana pula? Nggak ikut agama orang lalu ditafsirkan kita membencinya. Hah? Gimana pula? Tidak ikut bersalam seperti orang, nanti besok lagi berdoa seperti cara orang. Ini yang satu fatwa belum keluar juga masalah begini nih ya. Ini semua sudah begini nih. Ulama-ulama, ustaz-ustaz. Sah? Gini ya? Tidak tahu, gini apa tuh? Hah? Semedi. Tapi tengoklah kartu-kartu ucapan selamat hari raya dari ustaz-ustaz, ulama-ulama, sudah begini semua. Yang bilang lah, jangan sebut-sebut nama lah. Usah ada sebut nama dong. Itu menarik-narik saya nampaknya. Nah, ini begini, ini dari mana asalnya? Ya kita tunggu fatwa MUI ya. Nanti banyak lagi komentar. Pasalnya disebut beliau. Baliho banyak seperti itu. Ya. Yang saya herannya kita yang ustad-ustad ikut-ikut orang awam. Iya. Dan mohon maaf Ustaz, di antaranya juga teman-teman saya yang juga tamat Madinah ada juga. Nah, subhanallah, hilang sensitif. Yani mukhalafatu ghairil muslimin itu hilang gitu. Padahal kalau saya begini tuh, antum teringat apa? Iya mudah. Kan begini dia betapa sebulan tuh kan. Iya. Orang tuh buat, nggak ada masalah. Kita tidak pernah ganggu dari dulu juga, tidak pernah kita ganggu kan. Orang nak ucapkan salam sejahtera untuk kita semua, kita juga tidak pernah larang kan. Sebagaimana juga dulu, lancar-lancar aja Pak Soeharto 32 tahun dia berkuasa, tapi salamnya tetap assalamualaikum. Tidak pernah dia wajibkan umat Islam untuk salam lintas agama. Sebagaimana ketika orang Nasrani menterinya waktu itu misalnya mengucapkan salam sejahtera untuk kita tidak mau tentu mengucapkan. Apalagi salam pula. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Nah sekarang kita juga tunggu fatwa masalah ini ya. Nah, saya akan ribut lagi nanti. Tapi dulu kalau mufti berfatwa, bukan dulu lagi hari ini, misalnya ketika negerinya orang menghormati mufti. Karena mufti itu bukan karena SK-nya dia mufti, tapi memang seperti yang disebutkan oleh Syekh nanti. Jadi disebutkan oleh Syekh. Kita kan melamar jadi mufti kan, itu masalahnya. Karena pakai demokrasi pula. Kan ya? Iya nak? Pakai sistem
tim sukses, lobi sana, labi-labi sini. Nah, ada. Ya harus ada dukungan di kecamatan ini nanti dukung saya, kalau tidak nanti saya tak fatwakan boleh ini dan sebagainya. Jadi konsekuensinya bukan lagi agama, tetapi adalah menjulang suara dan dukungan. Nah, siapa sifatu man yustafta fi masailil ilmi? Siapa orang yang patut diminta fatwanya di dalam ilmu? Ketika syarat-syarat ini tidak diindahkan, maka mufti tidak punya karisma, tidak punya kehormatan seperti yang seperti yang diberikan dulu kepada para ulama-ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri, pada Al-Auza'i di Syam, Al-Laits bin Sa'd di Mesir, Malik bin Anas di Hijaz. Kalau sudah Malik berbicara dulu, ulama lain diam. Walaupun tidak sependapat, walaupun tidak setuju. Sebab apa? Ini fatwa mufti. Ketika di musim haji, khalifah perintahkan la yufti fil haji illa ata', maka ulama lain tidak mau berfatwa. Makanya ketika ada Syekh Ahmad Al-Ansari rahimahullah, beliau itu adalah ulama hadis yang paling banyak sanadnya pada masa beliau dan juga alim. Beliau ketika selesai ngajar di kampus dikejar oleh mahasiswa di Afrika. Syekh, uridul fatwa. Saya bilang, dia sukanya bercanda sih, tapi candanya kadang-kadang kalau yang tidak biasa agak tersinggung gitu. Syekh, terus astafti, la yazhab ila Ibnu Utsaimin. Ma indi rosa. Pergi ke Syekh Ibnu Utsaimin. Minta fatwa ke beliau sebab saya tidak punya surat izin fatwa. Nah, itulah. Jadi beliau bilang saya tidak punya izin fatwa. Tapi kalau tanya ilmu silakan. Tapi kalau fatwa tidak. Pergi ke Syekh Ibnu Utsaimin. Karena beliau adalah anggota Majelis Besar Ulama Besar Arab Saudi. Jadi memang yang berfatwa itu yang berizin. Jadi bukan asal sudah punya gelar doktor, profesor, dan tiba-tiba komentari MUI. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata billah. Jadi memang ilmu tak punya supremasi yang seharusnya di negeri kita ini. Ya. Allah musta'an. Ala kulli hal. Qala Syekh, wa amma sifatu man yajuzu istifta'u inda ahli al-hadis mimman ishtaghala bil ilmi nusiba ilayhi fahiyah. Adapun orang yang boleh diminta fatwanya di kalangan ahli hadis dari orang-orang yang berkecimpung di bidang ilmu, tentu ilmu yang maksud ilmu syariat. Wa nusiba ilaihi, dan dia dinisbahkan kepada ilmu, disebut seorang ulama. Fahiya ayyakuna mimman talaba al-ilma niyatan lillahi ta'ala. Mesti orang ini menuntut ilmu dengan niat lillahi ta'ala. Ada orang yang menuntut ilmu bukan lillahi ta'ala? Ada. Seriuslah. Kayaknya lebih banyak yang tidak lillah daripada yang, dan itu tidak terlalu sulit dideteksi. Kalau sejak masih mahasiswa sudah berlomba untuk cari nama. Kalau ada acara tak ada sertifikat tidak ikut, yang ada sertifikat ikut, berarti untuk apa? Hah? Iya, untuk cari poin, syarat lulus. Kalau ada kegiatan, ada snack, ikut. Kalau tidak ada snack, tidak ikut, berarti nak cari makan. Dan seterusnya. Demikian juga dengan penyelenggaranya. Ya, ketika kegiatannya ada honornya, jalan. Kalau tak ada honornya, tidak ikut. Tertawa sih. Saya pernah coba itu, teman-teman. Ketika sebuah masjid di sebuah kampus baru dibuka, berjalan berbulan-bulan, tak ada kegiatan tausiah, tak ada dan sebagainya. Terus saya datangi pengurusnya. Saya bilang, Ustaz, kayaknya barangkali menurut saya bagus juga ini, kita saling mengingatkan. Adakan kultum kuliah terserah antum, iya kan, terserah nak lepas zuhur, saat lepas asar, atau buat kajian untuk
mahasiswa dan sebagainya. Coba jawaban yang saya terima waktu itu, Ustaz, nggak ada anggarannya Ustaz. Ternyata masalahnya tidak ada anggaran. Image ini, memang kita masyarakat hari ini, dai hari ini, itulah masalahnya sih. Yaitu kalau isi kajian mesti ada, bukan amplop, isinya. Iya. Ada kadang keinginan tidak menerima, tapi saya takut merusak pasaran. Nanti dimarahi oleh yang lain. Di samping juga kadang-kadang sedang la haula wala quwwata illa billah. Dia bilang nggak ada anggaran. Saya bilang enggak usah pakai anggaran Ustaz. Enggak ada yang mau katanya. Kalau gitu saya daftar. Saya minta saya hari itu. Melihat saya memulai. Wallahu a'lam. Barangkali yang lain mengira ada. Barangkali soalnya mohon maaf, soalnya maaf. Tidak lama setelah itu di hari yang lain bergantian terus. Yang tetap saya sendiri harinya. Saya ambil hari misalnya jangan ini misalnya hari. Saya ambil misalnya hari Jumat atau Kamis ya. Nah, selain itu diambil yang lain. Yang setiap Kamis konsisten saya sendiri. Yang lain berganti-ganti. Rupanya setelah diketahui tidak ada apa-apanya, tidak ada anggarannya, banyak yang mundur atur. Barangkali ini suudzon ini. Saya lebih mungkin karena sibuk. Kalau saya tidak terlalu sibuk. Jadi oleh sebab itu saya terus sampai entah berapa bulan, entah hampir setahun atau gimana, mau tidak ada anggaran. Tapi saya bisikkan sama beliau di waktu dia dari awal, kalau ada anggaran jangan lupa saya semua. Ya serius, saya bukan tidak mau anggaran. Ya saya kan masih manusia, saya cuman tidak berpaku pada anggaran. Ada tak ada anggaran, aman, insya Allah. Sama kalau ngaji di sini, tidak ada anggaran, saya datang, aman tuh. Tapi kalau ada jangan lupa. Jadi itu kaum muslimin. Jadi saya bilang tidak perlu ada anggaran. Tapi kalau sempat nanti ada anggaran, jangan lupakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi di sini, ikhwan kaum muslimin muslimat, di sini juga kita bisa mendeteksi. Dan tidak jarang juga, banyaklah kayak hal-hal yang lain. Kadang-kadang orang bisa menghentikan, meng-cancel kegiatan di suatu tempat karena kegiatan yang lebih menjanjikan. Saya awal-awal pulang Ustaz diuji juga. Ngisi di sebuah musalla tuh jauh setelah Bangkinang lagi, musalla kecil. Beberapa hari menjelang ini ditelepon oleh ajudan seorang bupati. Ustaz, mana lebih enak ngisi di depan bupati atau depan orang kampung? Itu tidak pernah coba rasakan ya. Lalu saya bilang, mohon maaf Pak, saya ada acara hari itu. Di mana? Di kampung itu. Ustaz, di-cancel aja lah itu. Ustaz, ini bupati yang minta. Saya bilang, mohon maaf, saya tidak biasa meng-cancel acara orang karena pejabat. Mohon maaf. Nah, kalau beliau misalnya, dia minta Selasa itu. Kalau Rabu, saya siap. Tapi kalau Selasa, saya tidak mau. Cari yang lain aja. Ada yang lebih dahsyat lagi, seorang ustaz. Dan meninggal beliau rahimahullah wa ghafara. Diundang ke tempat yang perjalanannya lebih dari 4 jam. Bawa mobil butut lah, mobil ustaz biasanya kan gitu. Laik minyaknya, boros minyaknya kan. Bawa kawan pula karena jauh, karena pulangnya malam-malam. Jadi untuk minyak dibilang hampir 300.000. Kemudian kawan yang menemani kan tentu diajak makan pula di jalan kan. Perginya makan sekali, pulang makan pula sekali. Kawan yang dibawa suka pula makan. Karena dia memang orang pemakan, saya kenal orangnya, pemakan orangnya. Tidak jauh beda dengan saya.
tentu membengkak juga anggaran. Ya, anggaplah 100 pergi 100 pulang, udah 200 kan. Habis itu tentu kawan bahasanya bahasa-bahasa pula dikasih pula sedikit kan. Jadi subhanallah, total lah pengeluaran lebih kurang 600.000. Pas dibuka amplopnya 300.000. Subhanallah. Nah, tidak lama selepas itu diundang lagi oleh panitia yang sama. Nah, diuji saya Ustaz katanya. Tuh pergi Ustaz, saya tetap pergi. Kata saya tidak tergantung dengan amplop. Jelas? Pergi lagi dia. Alhamdulillah sama. Tidak ada peningkatan. Sama. Nah. Tapi subhanallah, sengsara membawa nikmat, kata pepatah kita. Tidak lama selepas itu dia dapat telepon dari ibu-ibu. Ibu-ibu pun terkejut dia kan. Ada apa bu? Ustaz mau tidak pergi umrah? Mau sekali bu, cuma saya tidak punya duit. Enggak, nemenin kita aja ke keluarga. Kalau nemenin siap saja. Akhirnya berangkat beliau umrah, diberangkatkan orang. Saya bilang kenapa tidak ajak saya sekali? Nah, jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya saya belajar dari beliau seperti ini juga. Jadi tidak tergantung dengan anggaran. Cuman tadi saya katakan. Tapi kalau ada tolong jangan lupakan. La haula wala quwata illa billah. Ini ujian kita sekarang nih kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi siapa yang menuntut ilmu lillahi ta'ala. Sejak masa menuntut kita sudah nampak itu. Sudah nampak. Orang yang ketika di saat menuntut ilmu yang mencari dunia sering meninggalkan majelis ilmu, sering meninggalkan bangku kuliah. Untuk apa? Mengejar dunia tadi. Tapi ada orang yang masya Allah tidak terganggu oleh kegiatan duniawi itu. Dan bisa kita lihat. Nah, di lapangan setelah terjun ke dunia dakwah pun akan terlihat juga. Nampak? Jadi kata beliau lillahi ta'ala. Jadi mau tidak berkorban untuk dakwah itu, berkorban untuk ilmu. Wa akhlassalahu subhanahu wa ta'ala bittalab, dan ikhlas karena Allah dalam menuntut ilmu. Mimma aksabahu khasyata lillahi ta'ala. Inilah yang membuat dia takut pada Allah. Karena fatwa itu seperti kata Ibnu Qayyim dalam Ilamul Muwaqqi'in, seolah-olah kita menandatangani surat dari Allah kepada hambanya. Misalnya kepada si fulan, kamu harus kerjakan ini dalam kondisi ini. Siapa yang memfatwakan? Ulama tadi yang tanda tangan. Tuan-tuan kalau mau tanda tangan atas nama presiden, mau sembarangan? Mau sembarangan? Takut kita sih atas nama presiden. Sang atas nama ayah maknya takut gitu. Apalagi atas nama presiden. Kalau memalsukan tanda tangan presiden, gimana konsekuensinya? Hah? Tidak penjara ya sih. Mungkin hilang, dibenamkan dalam. Kalau sempat presiden Korea Utara dia dirudal gitu. Nah. Hah? Iya, dirudalnya Pak. Dirudalnya gitu. Auzubillahi minasyaitonir. Jadi kaum muslim. Nah, sekarang yang kita berbicara atas nama Allah. Kalau tidak ikhlas, menuntutnya tidak ikhlas, tentu memberikannya juga tidak ikhlas. Tidak lillahi ta'ala. Wal khawfa minhu, dan takut kepadanya. Wal wuquf ala hududihi, sehingga membuat dia berhenti pada batas-batas yang Allah tetapkan. Tidak dia lampaui. Itu yang pertama. Wa yakuna qawiyan fi ilmihi wa dinihi. Yang kedua, mesti kokoh dalam berilmu dan kokoh dalam beragama. Apa maksudnya? Kokoh dalam berilmu, dia tunduk kepada, kalau dalam ilmu agama tunduk pada Al-Quran dan Sunnah, tunduk pada dalil, bukan tunduk pada hawa. Nah, tunduk pada dalil, bukan tunduk pada hawa. Ada orang kokoh juga ilmu, tapi kokoh dalam kebatilan. Kokoh dalam kebatilan, bukan. Wadinihi, dalam beragamanya. Artinya ilmu tidak semata retorika, tetapi ilmu berisi
aplikasi nyata dalam amal. Ya tentu kita tidak menuntut, ya kalau Pak Abu Bakar seperti Abu Bakar Siddiq kan tidak mungkin ya. Ya enggak mungkin. Atau Pak Umar seperti Umar bin Khattab. Tidak itu yang kita tuntut. Cuman jangan terlalu jauh. Kata Nabi, saddidu wa qaribu. Ini enggak. Kalau Umar baca Quran, ya nangis dia. Karena terharu. Kalau yang satu enggak nangis disuruh baca Quran. Kan jauh sekali bedanya. Yang satu baca Quran dia terharu menangis. Yang satu enggak nangis disuruh baca Quran. Yang satu diingatkan dengan Al-Quran, ittaqillah, dia cepat kembali. Ini Umar. Tapi Pak Profesor Umar tidak melawan dia. Diingatkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu jauh sekali. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, itu nama semuanya nama ilustrasi ya. Ya nama Pak Profesor Abu Bakar, jangan cari pula Profesor Abu Bakar nanti. Ya Profesor Umar cari, bukan, enggak, itu namanya ya sekedar ilustrasi. Kaum muslimin wala yumali'u fihi, dan dia tidak yumali. Yumali itu artinya gimana ya, memuaskan orang saja. Wala yumari, dan tidak pula berdebat mempertahankan kebatilan. Wala yatazallaf bihi ila wujuhin nas, dan tidak pula mengambil muka di depan orang. Talaban lid dunya, karena menuntut dunia, wal aghrad az-zailah, dan barang-barang yang tidak abadi ini. Wa ayu, ini yang kedua, yaitu kokoh dalam berilmu, kokoh dalam beragama, dalam beramal. Wa yakuna mimman iktafa bima atahu Allah minan ni'am. Yang selanjutnya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan berupa kenikmatan dan rezeki. Amma bi aidin nas, tidak berharap yang di tangan orang lain. Tahu maksudnya? Hah? Tahu maksudnya? Dia tidak, kalau dapat ini, dia tidak harus memiliki seperti yang orang miliki. Ya kalau dapat HP jadul, ya dia nikmati saja. Jelas? Tidak berusaha, gimana cara menggambarkannya? Pokoknya tidak bingi nengok punya orang itu. Nah, qanaah dengan apa yang ada, diberi oleh Allah SWT, dia nikmati. Bukan pula maknanya dia tidak menikmati dunia, juga keliru. Sebab Abdullah Mubarak kaya raya dia, konglomeratnya. Abu Hanifah, mohon maaf, setelah dinasihati oleh seorang anak kecil atau seorang, mau dinasihati, ini pakaian bapak ini kurang baik ke masjid. Sejak itu baru dia ingat, menghadap Allah itu harus dengan sebaik-baik. Sehingga diriwayatkan setiap sholat dia ganti kain. Subhanallah. Awak setiap Jumat sekali ganti kan? Nah, setiap sholat diganti kan, berarti banyak biayanya tuh sih. Banyak biayanya. Al-Hasanul Basri rahimahullah memakai minyak wangi. Masya Allah, mohon maaf bang, pas nengok abang pula. Minyak wangi yang mahal. Nah, minyak wangi yang mahal. Dia bilang tidak ada israf dalam at-tib, dalam minyak wangi. Sebab apa? Nabi katakan wa hubbiba ilai minunyakum at-tibu wan nisa. Sebab Nabi suka minyak wangi dan suka banyak istri. Kita aja yang bukan tidak boleh. Itu masalahnya, bukan tidak. Iya kata Buya Hamka, semuanya cinan, semuanya ingin. Iya, Buya Hamka bilang tidak ada seorang pun suami setelah menikah dan bahagia karena istri kecuali ingin nambah lagi. Sebab dalam pikirannya satu saja begini bahagia, apalagi dua, apalagi tiga. Satu aja sudah begini. Dulu kurus kering, sekarang Masya Allah padat berisi. Nah, pokoknya
La haula wala quwata. Cuman kata Buya Hamka, cuman laki-laki itu dominan pada dirinya sayang istri. Sayang istri sehingga tidak tegaan. Nah, jadi yang istri lebih itu tega-tega sedikit tuh bang. Iya. Awak ini kan termasuk yang enggak tega. Kalau tengok wajahnya wajah-wajah kuyu semua, enggak ada yang berani. Iya, enggak tega. Siapa dulu dong gurunya? Iya, enggak tegaan. Iya, ini wajah-wajah semua ini wajah penyayang semua. Enggak ada yang pemberani satu pun. Iya. Ini agak berani pun masih juga belum masuk lulus kualifikasi. Allah Ustaz. Kaum muslimin muslimat. Jadi merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, tidak menuntut yang ada di tangan orang. Artinya tidak tamak. Kan ada orang, masya Allah, dia sudah punya banyak, tapi masih tetap juga berebut dengan yang di tangan orang. Adalah banyak. Ini diambil juga. Jadi seperti teman saya orang Uzbekistan, dia bilang cendebawa ini. Saya tidak paham waktu itu, terus terang. Pernah dengar cendebawa? Nah, sampai saya naik ke puncak tinggi Al-Hada di Taif. Ya, di situ kan banyak bau. Bau apa ya? Tahu? Buruk. Jadi dikasih, dia awalnya sedang santai lah, romantis dengan, saya tidak tahu selingkuhannya tuh, yang jelas dengan pasangannya. Lalu dikasih pisang satu sisir oleh yang ini, orang yang berhenti, dikasih. Subhanallah, jangankan ngasih sebuah, apalagi menyuapin, minta satu pun lari dia. Oh, ini rupanya. Ada lagi yang dikasih satu-satu, tangan kanan. Dah penuh tangan kanan, tangan kiri. Penuh tangan kiri, dah penuh duanya, kaki kanan, kaki kiri. Habis gitu. Minta anaknya sendiri tidak dikasih. Oh, ini rupanya tamak dan kedekut kayak bobok tu ya sebenarnya. Jadi tidak terpegang lagi, tapi tetap juga nak ngambil juga, tak terlaksanakan lagi. Ini namanya tamak yang berlebihan. Kalau ada pada seorang alim, seorang penuntut ilmu yang seperti ini khawatirkan dia fatwanya tidak akan kokoh. Apa sebab? Dia terlalu banyak mempertimbangkan ini dan itu. Laisa lahum minhum nasibun minar rizq. Dia tidak mengharapkan rezeki dari manusia. Jadi ketika orang datang, kalau orang kaya tidak berharap dia bawa sesuatu. Dan sebaliknya, bila yang datang orang miskin tidak ketakutan dia dimintai sesuatu. Ada enggak perasaan itu? Kalau orang kaya datang, mantap, mudah-mudahan bawa sesuatu. Tapi kalau pas orang miskin, lati bolon ini atau ada enggak? Kalau ada perasaan ini, ulama kita ini jangan diminta fatwanya. Ya, apa sebab? Bahaya yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bisa dibeli. Makanya ketika Syekh bin Baz rahimahullah dijadikan mufti, ya memang sifat-sifat ini yang berharap di tangan orang tuh nggak ada pada beliau. Beliau setiap bulannya mesti berhutang, bukan untuk dirinya, untuk orang lain. Suatu jadi rektor, bukan satu kali kejadian, banyak sekali kejadian. Di sana kan ada namanya sundukul bir. Apa sundukul bir? Apa namanya? Uang sosialnya di kampus. Itu diambil mungkin dari, kan ada dipotong beasiswa kita. Tidak banyak potongannya, Solo mana. Kalau kita kan 2 juta dipotong 1.500.000 kan. Di sana 550 dipotong 10 rial. Nah, itu masuk sundukul bir. Nah, ini bagi yang punya kebutuhan khusus atau musibah, minta bantuan. Wallahi Syekh pantang menolak orang yang minta bantuan. Dan masalahnya kantornya tidak pakai protokoler. Apa maksudnya? Tidak ada yang dilarang masuk, walaupun ada sekretarisnya, cuman
Tidak boleh, kata beliau, semuanya boleh masuk, wajib masuk. Mahasiswa khususnya. Paham maksudnya? Bukan buat itu maksudnya terbuka, tidak oke, assalamualaikum, bukan. Ada, cuman tidak ada yang artinya menunggu kesulitan bertemu dengan beliau. Jadi kalau tidak dapat di sunukul bir, nanti ngadunya kemana? Ke syekh. Tidak selesai di bawah, tentu ke atas. Kalau kita kan dari atas turun ke bawah tidak selesai, balik je lah. Kan sudah saya disposisi tadi. Nah, saya tidak. Kalau tidak selesai di bawah, dia telepon aja. Atau telepon dulu ya kan. Sebulan, Dasman. Syekh Dasman, ja'aka Syekh Fulan. Ahmad datang tadi ya. Taib, lesma atitumu. Kenapa tidak dikasih? Kata, ini sudah habis, sudah ada lagi dananya. Habis semuanya. Iya, serial pun tak ada. Boleh tidak saya berutang? Boleh tidak saya berutang? Oh, kalau utang saya bisa. Taib, catatkan hutang saya, berikan sama anak ini. Yang begini, fatwanya terpengaruh lagi enggak kan? Nah. Dan beliau setiap hari dan setiap jam makan mesti menjamu orang. Jadi dia berikan santapan rohani dan sampatan jasmani. Kalau awak rohani aja nya, jasmani tidak ada. Itu jadi diberikan ilmu, diberikan makanan. Itu setiap waktu makan, khususnya siang hari. Dan ruang depannya rumahnya besar. Nah, itu setiap hari makan. Dan saya bertemu dengan beliau, yang bertemu langsung itu cuma sekali. Sempat mencium jidatnya. Ya. Jadi subhanallah, saya tengok baju saya tengok baju dia. Mahal pula baju saya daripada baju beliau. Padahal baju saya murah juga. Baju saya juga baju murah, tapi baju beliau kayaknya lebih murah lagi. Nah, wajarlah kalau fatwanya didengar orang. Wajarlah fatwanya punya karisma, wibawa. Walaupun banyak yang tak setuju misalnya, tapi mereka tidak bantah secara terang. Bahkan ada syekh, saya sebutkanlah syekh, misalnya Syekh Suhaimi hafizahullah ta'ala, dia bilang dia tidak mau berfatwa, padahal sudah ditunjuk sebagai ilmu perwakilan fatwa di Madinah. Dia katakan, saya tidak mau berfatwa tentang masalah ini dan itu. Apa sebab? Sebab fatwa saya berbeda dengan syekh kita, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Tapi oleh sebab itu tolong saya jangan ditanya dalam masalah ini. Tidak mau dia. Walaupun dia berpendapat beda, tapi tidak mau menyampaikan perbedaan itu. Cukup saya mengamalkan sendiri. Jelas ya? Nah, kita tidak. Sudah jelas ulama besar, majelis ulama berfatwa. Yang tidak taufik baca Quran pun menebat ulama. Tidak taufik baca Quran. Ya, siratal ladzina ngam ya. Nah, tapi pandai pula mendapat ulama. Fala haula wala quwata illa billah. Apa sebab? Allahu a'lam. Jadi memang kita kerja masih berat lagi untuk menaikkan reputasi ilmu dan ulama di negeri ini. Reputasi ilmu dan ulama. Barangkali juga organ MUI itu juga perlu direvisi. Sebab saya sudah melihat tidak pas menurut saya. Tapi apa boleh buat? Misalnya komisi-komisi. Ya, komisi budaya dan seni misalnya setaraf dengan komisi fatwa. Seharusnya enggak. Ulama itu kan kerjanya memberikan fatwa. Ini harusnya bukan bukan komisi, tapi badan konsultasi. Ada konsultasi bidang budaya, konsultan bidang hukum, konsultan bidang ekonomi, konsultan bidang pendidikan dan sebagainya. Tapi semuanya komisi. Jadi kan terlihat nanti ketika pelantikan ketua komisi seni dan budaya di depan, sedang ulama-ulama anggota fatwa di belakangnya. Kan tidak pas. Orang melihat, wah, Buya Dasman dia belakang. Di depannya ketua komisi seni dan budaya pelatih tari. Jadi kaum muslimin mati Allah SWT. Akhirnya
reputasi itu jadi jatuh akibat daripada ini. Mudah-mudahan semakin ke hari semakin ke depan ilmu dan ulama semakin dihormati. Taib. Apa sebab dia tak boleh mengharap dari orang tapi hanya berharap dari Allah? Li'alla yakuna madkhalan lisyaitani ilaihi bi putihah, supaya tidak jadi jalan masuk bagi syaitan dalam patuanya. Biman i'ata'ihi, dengan menghalangi mendapatkan bagian dari itu daripada rezeki tadi, au bi ta'til hakimiyatihi, atau dengan menjatuhkan reputasi keilmuannya atau jabatannya. Wa huma hadza muhassilun li adawatil ilmi wa asbabit tasaddud al-putya min ilmi bil Quran. Yang keempat yaitu dia juga harus punya perbendaharaan alat ilmu-ilmu alat yang membuat dia mampu untuk maju berfatwa. Ilmu-ilmu yaitu perlengkapan ilmu yang membuat dia punya kapasitas dan reputasi untuk memberikan fatwa, seperti tentang Al-Quran, hukum-hukum Al-Quran, ilmu qiraat, nasikh wal mansukh, muhkam wal mutasyabih, dan juga wa ilmihi bis sunani wal athar, dan juga memiliki ilmu tentang sunnah dan athar, yaitu apa yang diriwayatkan daripada as-salaf, bi ahwal wa bi ahwali naqalatiha, dan juga harus mengetahui konsep ahwal keadaan para perawinya. Ini kan sekarang banyak nih, ketika ribut-ribut orang masalah musik sekarang dinisbatkan musik kepada Abdullah bin Umar, tidak ada sanad yang sahih kepadanya. Dinisbat kepada Sa'id bin Musayyib, tidak ada sanad yang sahih kepadanya. Dinisbatkan kepada misalnya selain daripada Imam Malik bin Anas, penukilnya kadzab, dan sebagainya. Dan rujukannya buku-buku fikih saja yang tidak punya sanad kepada para ulama yang dinisbatkan perkataan itu kepadanya. Dinisbatkan kepada Ismail bin Ishaq al-Ansari misalnya, tidak sabit dari beliau. Justru yang sabit dari Imam Malik, la yaf'alu indana illa al-fusaq. Cuman ini yang mengatakan ketika bertemu dalam kitab fikih, dia tidak tahu keadaan perawinya, sehingga dikatakan masalah ini sudah khilaf sejak zaman Nabi. Subhanallah, sejak zaman Nabi. Lalu dinisbatkan kepada sahabat yang justru yang sahih dari mereka adalah melarang. Rujukannya mana? Kitab Al-Aghani, Abul Farah Al-Asbahani. Kitab Al-Aghani, kitab tentang nyanyian. Itu jadi nukilan ilmu hukum, atau dinukil kata kitab Murujuz Zahab, yaitu Al-Mas'udi, seorang Syiah akidahnya, Mu'tazilah pemikirannya. Lalu dia nikilkan, nisbatkan berbagai perkataan kepada orang lain dan sebagainya. Dan andainya nukilan itu sahih kepada sebagian ulama, seperti pada Ibnu Hazm sahih nukilannya, karena dalam kitabnya Al-Muhalla sendiri kita katakan hadis Nabi satu lebih kuat daripada semiliar ulama. Kalau sahih hadis dari Nabi satu saja, sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan seluruhnya mereka harus tunduk pada hadis ini. Apalagi sebagian besar ulama mazhab mengharamkannya. Dan hadis sahih dalam masalah ini tidak kurang dari 5 hadis. Tidak kurang dari 5 hadis. Baik yang sharih maupun yang tidak sharih, ditambah lagi penafsiran as-salaf. Dan diriwayatkan juga daripada Ibnu Abbas, dia membolehkan padahal nukilannya tidak bersanad kepadanya melalui sanad yang sahih. Ini yang jadi syubhat kaum muslimin hari ini. Dan ahli-ahli fikih, mohon maaf, khususnya mutaakhirin, mereka tidak punya napas panjang untuk meneliti riwayat-riwayat itu. Disebutkan oleh ulama sebelumnya diikutinya, disebutkan ulama sebelumnya diikuti. Apalagi napas fanatik mazhab sangat kental di kalangan mutaakhirin. Apalagi kalau rujukannya hanya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yang tentu saja tidak
ditahrir para penukilnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka mesti mengetahui ahwal naqalati hadhil akhbar. Walau istighalun bittisabi ulil turuqiha, dan mampu untuk membuka ilal-ilal yang ada pada sanad-sanad riwayat tersebut. Hadza ma'a ma'rifatihi at-tamma bi ikhtilafis salaf wa ittifaqihim. Ditambah mesti memiliki pengetahuan yang lengkap, yang cukup, yang sempurna tentang ikhtilafnya as-salaf atau ittifaqnya mereka. Washtighalihi bil fiqh allazi bina'uhu 'ala al-kitab was sunnah. Kemudian harus benar-benar menyibukkan diri dengan fikih yang dibangun di atas Alkitab dan Sunnah. Tidak kalau begini mesti begitu, kalau begitu mesti begini. Tidak. Karena tidak sedikit orang nas dalil ada, qiyas masih dipakai. Padahal ulama sepakat mengatakan la ijtihada ma'an nas. Kalau sudah ada nas dalam suatu masalah, itu apalagi ijtihad. Itu apalagi ijtihad. Ghairu muqallidin fi mukhalafati nas. Tidak taklid menyalahi nas. Nah, seperti yang dilakukan orang sekarang, banyak yang taklid kepada Ibnu Hazm. Ketika Ibnu Hazm melemahkan hadis tentang musik, dia pegang erat perkataan Ibnu Hazm itu. Lalu mau dikemanakan? Imam Ibnu Hajar yang sudah menyambung sanad yang kata Ibnu Hazm arti mu'allaq. Mau dikemanakan Abu Bakar al-Ismaili yang menyambung sanad itu dari jalan selain Imam Abu Bukhari. Dimanakan Imam Al-Baihaqi yang juga mensahihkan hadis itu. Mau dikemanakan Imam Ad-Daraqutni yang merupakan imamu ilal hadis. Ibnu Hazm 10 orang dibanding satu Ad-Daraqutni, tidak ada nilainya Ibnu Hazm. Ya, kita tidak sedang merendahkan, tidak, tapi dalam hadis ilalul hadis maka imamnya adalah Imam Ad-Daraqutni. Makanya jangan bertaklid buta kepada Ibnu Hazm saja. Naam, Ibnu Hazm imam, iya, ulama, iya, tetapi dia menghadapi banyak ulama yang memang lebih ahli di bidangnya. Ibnu Hazm sendiri membilang Imam At-Tirmizi majhul. Imam At-Tirmizi dibilangnya majhul. Maka Az-Zahabi bilang, bal antal majhul ya Ibnu Hazm. Kalau Tirmizi dibilang majhul, berarti kamu yang majhul. Imam Tirmizi salah satu dari 6 A'immatus Sittah yang merupakan kitab utama dalam ilmu dalam hadis Nabi SAW bilang majhul. Nah, maka itu adalah termasuk kekeliruan Ibnu Hazm al-Andalusi, ghafarallahu li wa lahu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dimaksud. Wala muta'assibin fi hawa, dan tidak pula muta'assib, fanatik dengan mengikuti hawa. Kan kalau hanya sekedar fanatik mengikuti hawa, nah. Wala mutahazzibin bi hizbin jahili, dan tidak pula mutahazzib, yaitu fanatik golongan seperti fanatiknya orang jahiliyah. Ma'aluzum i'tiqadi salafus salih, dengan tetap berkeyakinan seperti keyakinan as-salafus salih, wa mazhabi ahli sunnati wal jamaah, dan mazhabnya ahli sunnah wal jamaah, wa iyakuna mu'tadilan wasatan, mesti mu'tadil, bersikap pertengahan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Sebab tasyadud itu semua orang bisa, kata Sufyan Ats-Tsauri. Makanya seperti tadi, kalau tetap tasyadud, pokoknya malianjong tak boleh sama sekali. Ya, cik gobolo kambing bolehnya. Karena akhirnya yang seperti ini namanya tasyadud. Atau misalnya, pokoknya kita tidak boleh khilaf sama sekali. Ya, kalau beda pendapat dengan Syekh Fulan, berarti tidak pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Itu namanya tasyadud. Nah, wala mutasaddid fi dinillah fa yashaddu 'ala an-nasi fa fatawahum, sehingga orang kesulitan dalam melaksanakan agamanya. Wala mutasahil, dan tidak pula mutasahil. Lawan daripada tasyadud adalah tasahul. Tasawul apa? Mana batu ya? Sodo batu ini. Non halal batu, non haram batu. Ini mutasahil. Kan ada yang bilang, kan ada dalilnya itu Ustaz. Oleh sebab itu tidak usah dibantah. Subhanallah, dalilnya ada, cuma dalilnya dhaifun jiddan. Itu tidak dibantah.
Tuan-tuan, rumahnya nak roboh, tiangnya nak patah, tu tidak diingatkan? Hah? Subhanallah, teganya antum ya. Rumahnya nak terbakar, nah biarin aja, kan rumahnya kokoh tuh, kan ada dalilnya. Tidak bisa, kalau ada dalilnya dan kita tahu dalilnya tidak benar, kita katakan. Maka harus kita ini kan. Nah, sebab tidak ada satupun aliran sesat kecuali ada dalilnya. Khawarij dalilnya wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Al-Qadariyah bilang wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidak ada kehendak kalian kecuali kehendak Allah Ta'ala. Semua punya dalil. Apa lagi? Ada dalil. Syiah punya dalil, man kuntu maula fa aliyun maula. Semuanya dalil. Kalau alasannya semua punya dalil, lalu tidak ada aliran sesat di dunia ini, berarti bohong Nabi ketika mengatakan akan terpecah belah umat ini. Semua punya dalil. Ahli syubhat punya dalil. Orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, ada dalil? Ada. Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Padahal ayat laisa kamitslihi syai'un baca ujungnya wa huwas samiul basir. Dia mendengar melihat, tapi tidak sama dengan mendengar melihat yang lain. Sama juga, dia punya tangan, tapi tidak sama dengan tangan makhluk. Kita aja kok repot. Mana yang lebih baik? Mengimani dengan menafikan tasbih daripada menafikan semuanya. Mengimani. Cuman pasang imannya, laisa kamitslihi syai'un, itu jangan salah pasang dalilnya. Ya kalau tidak pandai masang, kita bantu masangkannya. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Kita pasangkan. Laisa kamitsli julusihi julusun. Ketika kalau ada sifat Allah misalnya julus, kita katakan tidak ada julus seperti julusnya Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitsli istiwa'ihi istiwa'un. Tidak ada istiwa seperti istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana laisa kamitsli kalamihi kalamun. Tidak ada kalam yang sama dengan kalam Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, tentu dah mulai loyo nampaknya. Awak nolong makan ini loyo baca. Awak banyak mencintainya pula yang. Baik, kalau tidak mau selesai sekarang saya stop aja, tidak ada masalah. Besok kita sambung lagi ya. Ya, lain nampaknya. Gila sudah Ustaz ya. Baik, kita tutup aja ya. Besok kita sambung lagi. Bukan antum aja yang loyo, saya termasuk. Insya Allah. Jadi tidak boleh terlalu keras, tidak boleh pula terlalu lunak. Semuanya akibatnya fatal. Makanya Nabi SAW, ma khayyira baina syai'aini aw baina amrayna illa ikhtara yasarahuma. Tidak disuruh memilih dua perkara kecuali dipilih yang paling ringan. Jelas ya? Jelas? Nah ini yang harus kita upayakan terus. Ya jadi kalau tuan-tuan nanti ikut di rapat anggaran misalnya, ya pilih yang paling menyenangkan. Jangan pilih yang paling menyulitkan. Ya, negara beri antum pagu tertinggi misalnya 120 juta. Pagu terendah 15 juta. Jangan ambil pagu terendah. Ambil pagu tertinggi. Karena tidak kita yang habiskan, bidang lain yang habiskan. Ya Ustaz ya? Ya Ustaz. Kita menghabiskan untuk menegakkan agama Allah, menegakkan ilmu. Nanti kalau tidak kita habiskan, pergi ke bagian olahraga. Nah, mana yang bagus? Untuk ilmu atau untuk olahraga? Olahraga lah Ustaz. Buktinya hadiah olahraga lebih besar daripada hadiah keilmuan. Menang nih di jurnal, dia jurnal terbaik. Dana pembinaan 1.250.000, potong pajak. Tapi Masya Allah cetak gol 1 miliar. Tentu senanglah anak kita pergi main lagi.
Ditelepon sama ayah, mana Yong? Di futsal ya nyonya. Wang pergi belajar semua futsal tiap malam nyonya. Iya apa sebab? Iya kalau futsal godang hadiah bu. Godang anggarannya, tapi kalau nutut ilmu anggarannya sedikit. Habis itu kita berharap generasi emas. Generasi emas, kampus merdeka, kurikulum merdeka. Tidak matching tuh, tapi apa boleh buat? Sudah itu dosen disibukkan dengan aplikasi ini dan itu. Alun selesai dengan kairis latih bola sister. Alun paham di sister latih bola brother. Lalu selesai brother latih bola sister in law dan sebagainya. Akhirnya ngajar tidak sempat, tapi karena rajin upload data dan dokumen, jadi dosen telah ada. Tapi yang mati-matian ngajar, tidak rajin upload dokumen, tidak rajin memperbaharui data, jadi dosen yang tidak naik-naik pangkat. Makanya kalau ganti nanti menteri, tolong dihapus saja seluruh aplikasi yang tidak punya hubungan dengan kependidikan sama sekali. Banyak aplikasi yang buang-buang waktu. Sampai suami pun marah-marah sama istrinya. Ada dosen dulu bukan dosen, seorang pejabat dulu bercita-cita dapat istri seorang guru. Terinspirasi guru di masa dia SD dulu, selesai ngajar pulang ngurus rumah dan keluarga, ya kan? Nah sekarang enggak lagi Ustaz, enggak ada lagi. Kalau istri antum ibu guru, Anda tahu antum rasanya. Ya tahu rasanya kan? Katakan. Jadi sampai di rumah bukan menyiapkan kita dia, tapi menyiapkan laptop. Apa dah sibuk besok ngisi borang akreditasi. Awaklah nak tidur, ya dia sibuk buka browsing di internet, upload data dan ini dan sebagainya. Nah, besok subuh jangankan menemani sarapan. Sarapan tuh sudah dipesan GoFood ya, nanti tunggu bangnya. Tunggu di GoFood. Awak pula yang bayar lagi COD. Ini dah pergi ke tempat kerja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya nyesal saya mendapatkan ibu guru, disuruh berhenti, tanggung sertifikasinya tinggi. Awak pembicaraan belum mapan betul. Oleh sebab itu nanti besok kalau nak cari guru pikir-pikir dulu ya, karena khuluk terbesar didominasi oleh guru dan PNS wanita. Itu laporan KUA. Jadi siap-siaplah kalau penghasilannya kecil, jangan lamar ibu guru, kecuali siap untuk siap aja pokoknya siap dengan segala kemungkinan. Allah musta'an. Ternyata banyaknya gaji tidak juga menjanjikan kebahagiaan rumah. Bersyukurlah yang dapat istri yang siap menyambut dan melepas kita setiap hari di rumahnya. Waqarna fi buyutikunna. Panjang juga jadinya saya. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.